Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku, pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan banyak nikmat kepada kita yang kalau kita hitung tiada pernah kita mampu menghitungnya. Dan apabila kita nilai, tidak pernah kita bisa sanggup untuk menilainya betapa tingginya nikmat-nikmat yang telah kita Allah berikan kepada kita semua gitu ya. Wabil khusus adalah nikmat iman, nikmat Islam ya, yang harus terus kita syukuri. Demikian juga dengan nikmat sehat ya, karena kesehatan bagaimanapun juga menjadi satu pintu kita untuk bisa bergerak, pintu kita untuk bisa leluasa di dalam menjalankan ibadah, karena tugas kita di dunia ya, apapun profesinya, tentu semua dalam rangka ibadah ya, karena tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah gitu ya. Baik saudara-saudaraku, setiap orang ya bahkan juga sepanjang orang itu mempercayai adanya kehidupan sesudah kematian, tentu akan mengharapkan apa yang disebut sebagai surga, sebagai kebahagiaan yang hakiki gitu ya. Mungkin yang tidak percaya, itulah yang mungkin tidak percaya tentang hari hidup sesudah mati ya, mungkin yang tidak tahu tentang apa itu surga ya. Nah, setiap individu ya, apalagi kita sebagai orang Islam, tentu kita berharap ya di akhir hidup kita, di akhir kehidupan kita akan mampu masuk di kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki, dengan kita masuk di dalam jannah, di dalam surga Firdaus gitu ya. Nah, ada satu hadis yang diriwayatkan dari Sa'al bin Sa'ad Asy-Sya'idi radhiyallahu anhu ya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya bahwa di surga itu ternyata ada 8 pintu ya. Jadi di antaranya ada pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Tidak ada orang yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa ya. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 3257. Jadi dari hadis itu kita lihat bahwa surga yang selalu kita rindukan itu kita bisa memasukinya dengan ada 8 pintu ya. Jadi mudah-mudahan ya, kalau kita menjadi orang yang betul-betul sempurna, tentu kita berharap bisa masuk 8 pintu itu dari pintu manapun gitu ya. Tetapi setidak-tidaknya ya dari 8 pintu adalah pintu yang bisa kita masuki ya, lewat 8 pintu itu ya. Kalau tidak pintu pertama, mungkin pintu kedua, mungkin pintu ketiga ya. Ada 8 pintu ya, 8 pilihan. Tentu ibaratnya kalau kita masuk
untuk menyaksikan pertandingan gitu ya. Ketika kita punya bekal yang cukup, maka kita mau masuk pintu mana saja kita bisa ya. Tetapi kalaupun kita kurang bekalnya ya, tentu saja kita berharaplah adalah salah satu dari 8 pintu itu yang kita masuki. Jadi mari kita bisa masuki salah satunya ya, syukur 2, syukur 3 ya. Nah, apa itu pintu-pintu surga tadi ya? Ada banyak riwayat itu. Yang pertama, salah satu pintu surga kita adalah babus sholah ya, pintu sholat atau ahli sholat. Saya kira untuk menjadi ahli sholat ini tidak perlu kita menunggu menjadi kaya, menunggu punya harta ya. Tetapi cukuplah kita niatkan kita sholat itu secara lebih sempurna, kita sempurnakan sholat. Yang namanya ahli, tentu saja orang dikatakan ahli sholat ya, kita itu kalau kita terus menjaga sholat kita ya, tidak sekedar apa yang menjadi kewajiban atau kita sebut sebagai sholat wajib ya, tetapi juga sunnah-sunnah yang menyertainya ya. Tentu saja kesempurnaan sholat itu juga adalah orang mengatakan babu sholah wudu. Jadi pintunya sholat itu wudu, jadi kita sempurnakan juga wudu kita gitu ya, supaya sholat kita tentu saja menjadi kita yakin bahwa sholat kita betul-betul sah, betul-betul sempurna ya. Demikian juga untuk terus menjaga sholat-sholat ya, terutama sholat malam ya, tambahin lagi sholat duha ya, sholat rawatib ya, banyak hal ya. Jadi itu yang pertama, pintu pertama. Yang kedua adalah pintu jihad ya. Nah, tentu jihad ini banyak hal ya, bahkan juga kita ketika kita masih punya orang tua ya, kita merawat orang tua itu bukan bagian dari jihad ya. Tentu saja tidak sekedar kita orang tua kita kasih makan ya, tetapi namanya merawat ya betul-betul gitu ya. Jadi di samping itu juga perang, dalam artian perang untuk membela Islam ya. Kemudian yang ketiga ya, dari 8 pintu surga itu adalah babus sodakoh ya, pintu sedekah. Jadi jadikan kita itu menjadi ahli yang sedekah ya. Kadang-kadang kita selalu mengidentikan sedekah itu harus menunggu kaya, tidak ya. Jadi sedekah itu bisa kita lakukan dalam banyak hal, dan sedekah juga dalam pengertian yang luas tentu saja tidak sekedar kita memberi uang ya, tetapi kita memberikan banyak kemudahan-kemudahan kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan. Tentu itu juga bagian dari sedekah. Bahkan orang sering mengatakan kita menyingkirkan satu halangan di jalan ya, ada batu kemudian di tengah jalan kita singkirkan, itu pun juga sedekah ya. Jadi bagaimana kita terus menjaga diri kita ini menjadi terus melakukan sedekah-sedekah tadi, sehingga kita tercatat sebagai ahli sedekah gitu ya. Kemudian yang keempat ya, dari 8 pintu surga adalah babul hajj ya, atau pintu haji ya. Jadi ini pintu haji ini memang kalau kita, karena kita tinggal cukup jauh dari Baitul Masjidil Haram ya, tentu perlu biaya ya. Jadi ya mudah-mudahan kita sampai semuanya ke sana ya. Dan tentu saja kalaupun belum sampai tapi kita punya niat yang besar, dan niat itu bisa kita seriuskan gitu ya. Jadi tanda niat itu kan bukan sekedar saya berniat ya, tetapi setidak-tidaknya kita sudah mendaftar misalnya gitu ya, kita kumpulin supaya kita bisa mendaftar ya. Ya mudah-mudahan sampai kan gitu ya. Kemudian pintu yang keenam ya dari 8 pintu surga adalah babul aiman
atau pintu kanan yang dimasuki oleh orang-orang yang sempurna tawakalnya, gitu ya. Tadi saya lupa ya, ada satu lagi yang tadi justru disebut yang pertama di dalam hadis yang saya sebut tadi adalah babur royan ya. Jadi ahli puasa ya. Jadi ahli puasa tentu saja tidak, kalau kita disebut ahli puasa saya kira juga tidak sekedar puasa wajib di bulan Ramadan ya, tetapi juga kita bisa melakukan puasa-puasa sunnah gitu ya. Kita dikenal ada puasa Ramadan sebagai puasa tahunan ya, setahun sekali setiap bulan gitu ya. Ada puasa bulanan yaitu di tengah bulan, ada puasa mingguan yaitu puasa Senin Kamis, kemudian ada juga puasa harian yang sehari puasa sehari tidak puasa ya. Jadi kalau kita mau disebut ahli puasa tentu saja kita bisa melaksanakan itu semua dengan penuh sukacita ya, dan tentu saja juga tetap dijaga ya, karena hakikat puasa kan selalu dikatakan tidak sekedar menahan haus dan dahaga, dan untuk mendapatkan pahala yang paling tinggi, apakah itu puasa sunnah atau puasa wajib ya tetap harus kita jaga gitu ya. Jadi puasa ini kan untuk pengendalian diri kita ya, sehingga ketika puasa kita baik tentu sholat kita jadi baik. Jadi sekaligus pintu sholat masuk gitu ya, pintu sedekah di dalam bulan ketika kita berpuasa, kita bersedekah juga punya nilai yang lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi sudah pasti kalau orang ahli puasa itu biasanya juga akan mudah untuk menjadi ahli sedekah, ahli sholat gitu ya. Kemudian yang ketujuh ya adalah babul qaziminal ghoiza wal afina anin nas ya, pintu menahan amarah dan memaafkan manusia ya. Nah ini menahan amarah ya, terakhir ini lagi kita heboh dengan salah satu capres yang orang sering mengenal sebagai dikenalnya sebagai capres yang mudah marah gitu ya. Jadi mari kita bisa menahan amarah tadi ya. Karena bagaimanapun juga ya, amarah ini apalagi sebagai seorang pemimpin ya, kita yang sebagai orang biasa saja kita juga berharap kita bisa menahan marah. Bukan berarti kalau tidak jadi pemimpin kemudian kita juga langsung bebas marah-marah ya. Dan salah satu orang yang bisa menahan amarah itu dan mudah memaafkan manusia itulah orang-orang yang bisa masuk pintu surga ya. Artinya menjadi salah satu pintu masuk untuk surga adalah menahan amarah dan memaafkan manusia ya. Dan yang terakhir ya, pintu terakhir untuk surga adalah babul walid ya, pintu berbakti kepada orang tua gitu ya. Ya, jadi mari kita terus mendoakan orang tua kita ya, apalagi ketika masih hidup, bagaimana kita bisa berbakti dengan orang tua kita ya. Kita turuti apa yang dimaui oleh orang tua kita sepanjang itu tidak melanggar syariat. Demikian yang bisa kita sampaikan ya, 8 pintu surga. Mudah-mudahan kita bisa masuk dari seluruh pintu itu ya, setidak-tidaknya ya adalah satu pintu yang kita tekuni supaya kita berharap kita bisa masuk surga dengan pintu itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual.